Hafiz menggigit bibirnya sendiri. Hatinya perih. Luka itu terlalu dalam ia rasakan. Ia menarik napas berat. "Maafkan aku, Yu." Hafiz menatap gadis di sampingnya. "Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu lemah," lanjutnya pelan. Gadis di sampingnya hanya menatapnya sekilas. Pandangannya dialihkan ke arah ombak air laut yang bergelombang. Tatapannya terlihat kosong, matanya berkaca. "Kamu gak perlu minta maaf, Fis. Kamu gak salah apa-apa dalam hal ini," ucapnya. "Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa sekarang," lanjut gadis itu. Hafiz kembali mengalihkan pandangannya ke depan, ikut menatap luasnya lautan. Beberapa orang terlihat sedang asik bermain air laut. Beberapa orang lagi saling berkejaran di pinggir pantai. Sungguh suasana sore yang indah. Tapi bagi Hafiz, suasana seperti itu justru membuat ia merasa semakin sakit. Sekelebat kisah cintanya dengan Ayu, gadis yang berada di sampingnya sekarang, melintas di benaknya. Hampir 2 tahun mereka menjalin hubungan indah. 2 tahun yang teramat manis bagi Hafiz. Berawal dari perkenalan mereka yang tak sengaja pada saat pesta pernikahan Kak Ratna, kakak Hafiz satu-satunya. Sendirian, sapa Hafiz waktu itu, melihat seorang gadis yang memiliki kecantikan alami bak seorang gadis desa yang lugu, yang duduk sendirian di antara hiruk pikuknya sebuah pesta. Gadis itu terlihat kaget, namun segera ia tersenyum. "Bareng teman-teman sih, tapi mereka lagi sibuk berpose di sana." Ia menjawab santai, sambil mengarahkan pandangannya ke arah teman-temannya yang sedang asik berpose ria di atas pelaminan. Hafiz ikut mengarahkan pandangannya ke sana dan tersenyum. "Kamu gak ikutan?" tanyanya. Gadis itu menggeleng. Kemudian spontan bertanya, setelah melihat cowok yang belum ia kenal itu sudah duduk di kursi di depannya. "Kamu?" tanyanya. "Oh, yang jadi pengantin itu kakakku," jawabnya. "Kamu kenal Kak Ratna?" lanjutnya bertanya. Gadis itu mengangguk. "Kak Ratna dulu pernah KKN di desa kami," balasnya. "Oh iya, saya Hafiz," ia berujar sambil menyodorkan tangan. Gadis itu menatap cowok bermata sendu itu sekilas, kemudian menyambut tangan itu. "Ayu," ucapnya terdengar merdu. Begitulah awalnya. Pertemuan tak sengaja itu telah menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Berawal dari saling tukar nomor handphone, mereka jadi lebih sering saling berhubungan. Hafiz bahkan jadi sering berkunjung ke desa tempat Ayu tinggal yang berjarak kurang lebih 40 km dari kota tempat ia tinggal. Mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara, meski secara diam-diam, karena Ayu belum berani memperkenalkan Hafiz pada keluarganya, terutama pada ayahnya. Ayu tahu betul bagaimana watak ayahnya. Meski Ayu sebenarnya sudah cukup dewasa, 22 tahun usianya saat itu. Mereka sering bertemu, bahkan hampir setiap minggu di tepian pantai yang berada tidak begitu jauh dari desa tempat Ayu tinggal. Hubungan mereka semakin serius. Hafiz sangat bahagia dengan semua itu. Tapi sekarang, aku benar-benar tak bisa menolak perjodohan ini, Fis. Ayu membersit hidungnya yang berair.
Keputusan ayah sudah bulat, tak ada satupun yang bisa menolaknya. Lanjut Ayu lagi. Miris hati Hafiz mendengar itu semua. 2 tahun terindah dalam hidupnya harus berakhir dengan begitu menyakitkan. Mereka datang ke pantai sore tadi sesuai perjanjian. Hafiz pikir sore ini ia akan menikmati sore yang indah seperti sore minggu-minggu sebelumnya. Tapi ia justru mendengarkan kabar yang paling menyakitkan. Ayu dengan terbata menceritakan kalau ia akan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak seorang juragan tanah di desanya. Pernikahan itu akan dilangsungkan bulan depan. Ayah punya banyak hutang pada juragan itu. Jalan satu-satunya untuk melunasi hutang itu hanyalah dengan menjodohkanku dengan anak juragan itu. Ayu mengakhiri kalimatnya dengan beberapa butir air matanya yang jatuh menetes. Aku harap kamu tidak membenciku setelah ini, Fis. Suara Ayu terdengar serak. Hafiz kembali menatap gadis itu. Ia tahu apa yang dirasakan Ayu saat ini. Sakit yang ia rasa mungkin tak sebanding dengan apa yang Ayu rasakan. Bagaimana mungkin ia membenci gadis yang sangat ia cintai itu? Hafiz hanya membatin. Ia tak berniat menjawab ucapan Ayu barusan. Bagaimana kalau kita kawin lari? Hafiz berujar setelah cukup lama mereka terdiam. Spontan Ayu menatap cowok di sampingnya. Cowok yang sangat ia cintai itu. Masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ditatap seperti itu, Hafiz berujar lagi. Maaf Yu, aku hanya tak ingin kehilangan kamu. Hutang ayah sudah terlalu banyak. Jika aku tidak jadi menikah, maka itu sama saja aku membiarkan ayahku di penjara. Ayu menjawab juga akhirnya. Hafiz tergugu lagi. Hatinya semakin sakit. Terpikir olehnya untuk membantu melunasi hutang-hutang ayah Ayu. Tapi pasti hutang itu sangat banyak. Ia jelas tidak punya uang. Kehidupannya sendiri pun tidak jauh lebih baik. Ayahnya hanya seorang satpam di sebuah bank. Untuk kuliahnya saja, Hafiz sering terlambat membayar uang semester. Maafkan aku, Fis. Ayu berujar sambil berdiri. Aku kesini hanya ingin menyampaikan itu. Lanjutnya. Sekali lagi, ia melihat ke arah Hafiz yang masih duduk tertunduk. Mulai besok, kita tidak bisa bertemu dan berhubungan lagi. Hafiz menengadahkan kepalanya, melihat ke arah Ayu yang berdiri memunggunginya. Ia tak menyangka kisah cintanya akan berakhir tragis seperti ini. Tapi Hafiz coba menambahkan hatinya. Mungkin benar, cinta tidak harus saling memiliki, bisik hatinya. Mungkin benar, mereka saling mencinta, tapi tidak untuk bersama selamanya. Mereka memang saling mencintai, tapi mereka tetap saja tidak berjodoh. Hafiz terus saja membatin, mengiringi langkah Ayu yang dengan pelan tapi pasti pergi meninggalkannya sendirian di ujung senja yang begitu temaram. Asanya telah sirna. Baginya tidak ada lagi keindahan di pantai itu. Yang ada hanya 1000 kenangan yang terlalu pahit untuk ia kenang. Setahun berlalu, bayangan kenangan indahnya dengan Ayu masih sering melintas dalam pikiran Hafiz. Dia belum benar-benar mampu melupakan semuanya. Meski hatinya sudah mengikhlaskan Ayu, tapi cinta dan rasa luka yang ada di hatinya tidak mudah ia hapus. Baginya, Ayu adalah hal termanis yang pernah singgah dalam hidupnya. Hafiz melangkah pelan menuju kantin kampus. Perutnya sudah rewel sejak tadi. Ia menatap jam di tangannya. Jam 12 teng. Beberapa meter menjelang ia sampai, sebuah suara menghentikan langkahnya. Maaf kak, mau tanya, kalau mau ke musola lewat mana ya? Lembut suara itu. Hafiz memutar tubuhnya. Seorang gadis cantik berhijab berdiri di dekatnya tersenyum.
Hafiz mengerutkan kening. Kamu anak baru? Tanya Hafiz sedikit heran. Gadis itu menggeleng. Saya bukan mahasiswi sini kak, jawabnya. Hafiz membulatkan bibir, kemudian mengarahkan telunjuknya sambil berucap, tuh di sana, kamu ikuti saja jalan itu, pasti ketemu. Musola ada di balik gedung itu, lanjut Hafiz. Gadis itu mengarahkan pandangannya, kemudian mengangguk. Terima kasih kak, ucapnya sambil mulai melangkah. Tunggu. Ucapan Hafiz membuat gadis itu membatalkan langkahnya dan kembali menatap Hafiz. Kalau kamu bukan mahasiswi sini, lalu sedang apa kamu di sini? Tanya Hafiz penasaran. Gadis itu tertunduk, kemudian buru-buru ia memutar tubuhnya. Maaf kak, saya buru-buru, ucapnya sambil terus melangkah dengan cepat. Hafiz hanya terlongo. Aneh, pikir Hafiz. Ia memutar tubuh dan melangkah menuju kantin. Selesai makan, Hafiz hendak ke musola untuk melaksanakan sholat meski sudah terlambat. Tak apa-apalah terlambat daripada tidak sama sekali, pikirnya. Hafiz memang sering terlambat untuk melaksanakan perintah agamanya yang satu itu. Tapi yang pasti, ia tak pernah meninggalkannya. Selesai sholat, Hafiz merasa sedikit lega. Ia hendak langsung pulang. Tiba-tiba, ia melihat gadis yang tadi bertanya padanya, termenung sendiri di depan teras musola. Dengan rasa masih penasaran, Hafiz mendekati gadis itu. Kamu masih di sini? Pertanyaan Hafiz membuat gadis itu terlonjak kaget. Ia menatap Hafiz sesaat. Iya kak, ucapnya. Menunggu seseorang? Tanya Hafiz lagi. Gadis itu menggeleng lemah. Aku sedang mencari seseorang kak. Katanya ia kuliah di sini. Namanya David. Kakak kenal? Ucap gadis itu kemudian. Hafiz coba mengingat-ingat seseorang. Kemudian berucap. Ada beberapa orang bernama David di sini. Ciri-cirinya gimana? Tanya Hafiz. Kurang jelas kak. Aku kenal dia hanya lewat Facebook, belum pernah ketemu langsung. Dia ambil barang sama saya, baju. Barang sudah saya kirim, tapi uangnya sudah seminggu nggak ditransfer. Aku telepon sudah tidak aktif lagi. Akun saya juga diblok. Yang aku tahu, ia kuliah di sini, itu aja. Jelas gadis itu panjang lebar. Hafiz tersenyum sinis. Kamu penjual online? Tanyanya. Gadis itu mengangguk. Ya udah, ikhlaskan saja. Orang kayak gitu mah banyak di Indonesia. Penipuan itu namanya. Bisa aja akunnya juga palsu, ucap Hafiz. Iya sih kak, maunya diikhlaskan. Tapi apa salahnya saya mencoba berusaha? Mana tahu masih rezeki saya dan bisa ketemu orangnya di sini, ucap gadis itu. Spontan Hafiz tertawa. Gadis itu melotot menatap Hafiz. Kenapa kakak ketawa? Tanyanya sedikit gondok. Hafiz kamu lucu sih. Masa nyari penipu di musola? Ucap Hafiz menghentikan tawanya. Gadis itu hanya merengut. Tadi saya udah keliling kok. Memang gak ketemu. Ya udah, saya istirahat dulu di sini sebelum pulang, ucap gadis itu. Oh, balas Hafiz masih dengan tersenyum. Rumah kamu di mana? Lanjutnya. Gadis itu menyebutkan alamatnya. Itu daerah dekat rumah saya, berarti kita tetanggaan dong, ucap Hafiz. Pulang bareng yuk, ajaknya kemudian. Gadis itu sekali lagi menatap Hafiz. Ia juga sudah berniat untuk pulang. Jadi tak ada salahnya, pikirnya. Mereka berjalan beriring. Jarak rumah Hafiz dengan kampus memang tidak terlalu jauh. Bisa ditempuh dengan jalan kaki. Oh ya, kita belum kenalan, ucap Hafiz sambil terus melangkah. Saya Hafiz, lanjutnya. Octavia, panggil Pia aja, balas gadis itu.
Kamu kuliah atau? Tanya Hafiz. Saya kuliah sambil jualan online kak, masih semester 2 sih, balas gadis itu. Kuliah di mana? Tanya Hafiz. UIN kak, balas gadis itu lagi. Wah, jauh ya? Kenapa nggak pilih di dekat rumah aja? Ucap Hafiz lagi. Kebetulan diterimanya di sana kak. Lagian hitung-hitung ganti suasana. Balas gadis itu. Iya juga ya, balas Hafiz tersenyum manis sambil sedikit tertawa. Hari-hari selanjutnya mereka jadi sering bersama. Jalan bareng, makan bareng, atau sekedar belajar bareng. Pia belajar banyak dari Hafiz. Hafiz sendiri begitu terbuka menerima kehadiran Pia. Hatinya yang pernah terluka perlahan mulai mengering. Hari-harinya sudah mulai ceria lagi dengan kehadiran Pia. Saya mau ngomong, boleh? Tanya Hafiz. Mereka duduk di sebuah taman. Apa? Tanya Pia santai. Aku suka sama kamu, Pi. Tegas suara Hafiz. Pia tertegun sejenak, lalu menatap mata Hafiz. Kamu mau nggak jadi pacarku? Lanjut Hafiz to the point. Sudah hampir 5 bulan mereka saling kenal dan jalan bareng. Hafiz tak bisa memungkiri kalau ia telah jatuh cinta lagi. Pia masih terdiam. Diteguknya minuman yang dari tadi dipegangnya. Harus ia akui kalau ia juga menyukai sosok Hafiz. Hafiz yang memiliki senyum manis itu telah mampu membuka hatinya. Tapi ia pikir tidak akan secepat ini. Namun akhirnya ia mengangguk. Seraut senyum kebahagiaan mencuat di bibir Hafiz. Pia melihat senyum itu semakin manis. Hafiz merangkul tubuh ramping itu dalam dekapannya. Pia menyandarkan tubuhnya ke dalam dekapan tubuh atletis milik Hafiz. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Hafiz telah mampu melupakan semua kisah cintanya di masa lalu. Baginya, Ayu sekarang hanyalah sebuah masa lalu. Dan kehadiran Pia telah membuka lembaran baru dalam kisah cintanya. Luka di hatinya benar-benar telah memudar, tergantikan oleh cinta Pia yang begitu indah. Kamu kenal Kak Ayu? Suara Pia pelan. Sudah 2 bulan mereka pacaran. Mereka bertemu sore itu di sebuah kafe, tempat mereka biasa bertemu. Hafiz mengernyitkan kening. Dia berharap bukan Ayu di masa lalunya yang Pia maksud. Ada banyak Ayu. Ayu yang mana? Tanya Hafiz berusaha sesantai mungkin. Kak Ayu itu sepupu saya, Hafiz. Kami jarang ketemu sih, karena ia tinggal di desa. Berdetak jantung Hafiz mendengar kalimat itu. Beberapa hari yang lalu, Kak Ayu datang ke rumah, nginap di sini. Katanya ia mau cari kerja di kota. Tadi malam tak sengaja ia lihat foto kita berdua di HP saya. Ia kaget dan bertanya tentang hubungan kita. Saya cerita semuanya. Pia menghentikan kalimatnya, menatap reaksi Hafiz yang tiba-tiba gelisah. Kemudian ia juga cerita tentang kisah cinta kalian di masa lalu. Suara Pia semakin pelan. Sekuat mungkin Hafiz menahan gejolak di hatinya. Lebih dari setahun ia berusaha menghapus segala kenangannya dengan Ayu. Tapi mengapa dunia menjadi sesempit ini bagi Hafiz? Kenapa Pia harus sepupunya Ayu? Tanya Hafiz membatin. Sebenarnya pernikahan Kak Ayu dibatalkan karena pada hari pernikahan seorang perempuan datang mengaku sebagai tunangannya calon suami Kak Ayu. Ia mengamuk sebelum acara ijab kabul dimulai. Akhirnya pihak keluarga membatalkan pernikahan itu. Jelas Pia lagi yang membuat Hafiz semakin tak karuan.
Kalau memang iya, mengapa Ayu tidak mengabarinya? Mengapa Ayu tidak menghubunginya atau datang ke rumahnya? Berbagai pertanyaan justru menghantui Hafiz sekarang. Kak Ayu sengaja tak memberitahu kamu, Fis. Lanjut Pia lagi. Saya akan mencoba membaca apa yang ada dalam pikiran Hafiz. Dia malu untuk bertemu kamu lagi, Fis. Dia tahu kamu sangat terluka saat itu. Dan mungkin saja kamu sangat membencinya. Untuk itu, dia tak berniat untuk mencari ataupun menghubungi kamu. Lanjut Pia lagi. Namun sekarang, ia ke kota. Salah satu tujuannya ialah untuk bertemu kamu lagi. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk bisa menceritakan semuanya sama kamu. Tapi, karena ia tahu kita sudah jadian, ia memilih untuk mundur dan kembali ke kampung. Pia mengakhiri kalimatnya dengan meremas jemarinya sendiri. Hafiz tertegun mendengar semua itu. Dia pikir kisah cintanya dengan Ayu sudah berakhir, dan dia telah dengan susah payah membangun kisah cintanya yang baru bersama Pia. Tapi mengapa semuanya jadi semakin rumit? Mengapa semuanya harus saling berkaitan antara masa lalu dan kisah cintanya yang baru? Hafiz benar-benar dibuat bingung. Hafiz menatap Pia yang duduk tertunduk di sampingnya. Aku mencintai kamu, Pis, apa adanya. Tak peduli juga dengan kisah cintamu di masa lalu. Tapi rasanya saat ini aku telah melukai hati Kak Ayu. Pia berucap lagi. Ini bukan salahmu, Pi, balas Hafiz. Iya, Kak Ayu juga bilang begitu. Tapi rasanya terlalu egois jika aku tetap berusaha untuk bersama kamu, sementara aku harus melukai hati wanita lain. Ucap Pia lagi. Meski itu berarti kamu akan melukai hatimu sendiri. Ucap Hafiz. Entahlah, Hafiz. Seandainya saja bukan Kak Ayu, mungkin aku juga tidak akan begitu peduli, balas Pia. Tapi bukannya Ayu sendiri sudah ikhlas? Ucap Hafiz lagi. Iya, dia memang berkata begitu. Tapi aku juga wanita, Hafiz. Aku tahu persis apa yang Kak Ayu rasakan. Lebih dari setahun ia mencoba melupakanmu, tapi nyatanya ia tak berhasil. Namun sekarang, ia hampir tidak punya harapan lagi untuk menggapai cinta masa lalunya. Semua itu karena aku. Suara Pia terdengar parau. Kamu tak harus menghukum dirimu sendiri, Vi. Hafiz coba menghibur. Ayu hanyalah sepenggal kisah di masa laluku, dan kamu adalah harapan masa depanku. Lanjutnya. Pia menghembuskan napas pendek. Ia tahu Hafiz mencintainya. Ia juga percaya kalau Hafiz sudah melupakan Kak Ayu, tapi ia hanya tak ingin merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi orang itu kakak sepupunya sendiri. Senja mulai meremang di luar, mentari mulai meredup. Suasana kafe itu justru kian ramai. Pia meneguk minuman terakhirnya, lalu ia berdiri. Aku pulang, mungkin untuk sementara kita tidak usah bertemu dulu, ucapnya sambil melangkah keluar. Hafiz menatap heran. Ia tak sempat berkata apa-apa. Pia sudah berada di depan pintu keluar. Hafiz berdiri lalu berusaha menyusul. Tapi Pia sudah menyetop sebuah taksi dan bergegas masuk ke dalam. Taksi itu pun melaju. Hafiz hanya mampu menatap dari pintu kafe itu dengan perasaan tak karuan.